Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Antika dari kelas 2E dengan MPM 2578318. Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya di sini akan menjelaskan materi dari pengantar basis data, yaitu studi kasus bab 4. Materi use case diagram sistem informasi perpustakaan. 1. Pendahuluan. Diagram ini menggambarkan fungsionalitas dari sistem informasi perpustakaan. Di sini kita melihat bagaimana berbagai pengguna berinteraksi dengan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem. 2. Menjelaskan para aktor, siapa penggunanya. Dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama dengan peran yang berbeda-beda. Anggota pengguna layanan perpustakaan yang memiliki akses ke fitur operasional peminjaman, petugas, staf yang bertanggung jawab mengelola ketersediaan buku. Admin mengelola sistem yang memiliki orientasi lebih tinggi untuk manajemen data pengguna dari laporan. 3. Menjelaskan fungsionalitas apa yang bisa dilakukan. Sekarang kita lihat fitur-fitur atau use case yang berbeda. Untuk anggota pertama, calon anggota harus mendaftar sebagai anggota. Setelah itu, mereka harus login untuk mengakses sistem. Anggota dapat melakukan setiap daftar buku pencarian buku untuk menentukan buku yang diinginkan. Fitur utama bagi mereka adalah peminjaman buku, pengembalian buku, serta memantau histori melalui lihat status peminjaman. Untuk tugas dan admin, petugas memiliki orientasi untuk mengelola data buku atau menambah, mengubah, dan menghapus data buku. Admin bertugas untuk mengelola data anggota dan bertanggung jawab menghasilkan output berupa cetak laporan peminjaman. Perlu dihentikan bahwa petugas dan admin juga harus melakukan login sebelum mengelola data tersebut. 4. Kesimpulan diagram. Kesimpulan use case diagram ini menunjukkan pemisahan tugas yang jelas. Anggota berfokus pada aktivitas sirkulasi buku, sementara petugas dan admin berfokus pada manajemen data dan administrasi perpustakaan, di mana semuanya diproteksi oleh fitur login. Studi kasus 2, yaitu sistem tiket konser. Jika pada sistem perpustakaan fokusnya pada siklus barang, pada sistem ini fokus utamanya adalah alur transaksi dan manajemen event. 1. Pendahuluan. Diagram ini memvisualisasi bagaimana sistem tiket konser online bekerja. Sistem ini merancang untuk menjabatani penonton yang ingin membeli tiket dengan penyelenggaraan yang mengelola acara tersebut. Menjelaskan aktor, siapa penggunanya. Terdapat 3 aktor dengan peran yang berbeda-beda dalam sistem ini. Tamu atau guest, pengguna umum yang baru berkunjung dan belum memiliki identitas di sistem. Pelanggan atau terdaftar, pengguna yang sudah menjadi anggota dan memiliki orientasi untuk melakukan transaksi. Admin, pemilik atau pengelola sistem yang mengontrol data di balik layar. 3. Menjelaskan fungsionalitas atau alur kerjanya. Berikut adalah interaksi yang terjadi di dalam sistem Burdanry atau kotak besar. Proses awal temu. Seorang tamu hanya memiliki akses terbatas, yaitu mendaftar sebagai pengguna baru agar bisa masuk ke sistem. Setelah terdaftar, mereka bisa melakukan login ke akun mereka. Proses transaksi atau pelanggan. Proses transaksi setelah login, status pengguna berubah menjadi pelanggan. Di sini mereka memiliki akses untuk mencari dan memilih konser yang tersedia. Jika sudah menemukan yang cocok, mereka bisa melanjutkan ke tahap pemesanan tiket, proses manajemen atau admin. Di sisi lain, admin bertanggung jawab penuh atas operasional. Admin melakukan login untuk bisa mengakses fitur kelola data konser, atau seperti menambah jadwal atau mengubah harga tiket, dan memantau keuangan dengan fitur cetak laporan penjualan. 4. Kesimpulan diagram. Kesimpulannya, diagram ini menekankan bahwa fitur login adalah gerbang utama, atau semua panah mengarah ke sana tanpa
login ke aktivitas penting. Mereka memesan tiket atau mengelola data. Tidak bisa dilakukan. Hal ini memastikan keamanan data dan validitas transaksi dalam sistem konser ini. Tentu, ini adalah panduan cara menjelaskan sequence diagram. Alur pemesanan makanan. Diagram ini berbeda dengan sebelumnya karena fokus pada utama waktu dan interaksi antar sistem atau objek. 1. Pendahuluan. Diagram ini adalah sequence diagram yang memodelkan alur kerja sistem pemesanan makanan secara real time. Fokus utama kita di sini adalah bagaimana data berpindah dari satu objek lainnya, mulai dari pelanggan hingga pesanan diterima oleh kurir. 2. Menjelaskan objek atau komponen atau bagian atas. Di bagian atas kita melihat entitas yang terlibat, yaitu pelanggan, aplikasi, atau mobile web. Sistem pemesanan, database, payment gateway, sistem pembayaran eksternal, dan sistem kurir. 3. Menjelaskan langkah-langkah demi langkah atau alur panah. Tahap pemesanan awal dimulai saat pelanggan memilih menu. Aplikasi kemudian mengirimkan permintaan buat pesanan ke sistem pemesanan. Sistem pemesanan akan membuat objek pesanan baru dan menyimpan ke database. Tahap pembayaran, proses atau krusial. Selanjutnya, sistem meminta proses pembayaran melalui payment gateway. Di sini terjadi interaksi dengan sistem pembayaran eksternal, seperti bank atau e-wallet untuk verifikasi. Setelah pembayaran selesai, payment gateway mengirimkan status pembayaran kembali ke sistem pemesanan. Tahap logika keputusan atau kondisional. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengubah status ke database menjadi dikonfirmasi. Lalu, sistem mengirimkan notifikasi ke sistem kurir bahwa ada pesanan yang baru yang siap diambil. Jika gagal, sistem akan mencatat sebagai gagal pesanan dan tidak dapat berkelanjutan ke pengiriman. Tahap akhir, sebagai langkah terakhir, sistem mengirimkan informasi pesanan berhasil kembali ke aplikasi pengguna agar pelanggan tahu pesannya sedang diproses. Kesimpulan diagram. Kesimpulannya, diagram ini menunjukkan bahwa proses pemesanan ini hanya melibatkan satu aplikasi, tapi integrasi banyak sistem seperti pembayaran dan logistik kurir yang bekerja secara otomatis dan berurutan agar pemesanan sampai ke tangan pelanggan dengan aman. Use case diagram. Sistem pemesanan makanan online diagram ini fokus pada bagian tugas antara pelanggan, pihak restoran, dan kurir. 1. Pendahuluan. Diagram ini memberikan kerangka kerja visual mengenai fungsionalitas utama dari sistem pemesanan makanan online. Kita akan melihat bagaimana 3 aktor manusia dan 1 aktor sistem berinteraksi di dalam aplikasi ini. 2. Menjelaskan para aktor, siapa saja mereka. Terdapat 4 aktor yang terlibat dalam ekosistem ini: pelanggan, pengguna yang mencari dan membeli makanan, restoran, menyediakan makanan, yang mengelola pesanan. Kurir, pihak yang bertanggung jawab mengantarkan makanan. Sistem pembayaran eksternal, aktor sistem atau non-manusia yang memproses interaksi keuangan. Menjelaskan fungsionalitas berdasarkan peran, sisi peran lain, pelanggan, atau bagian kiri. Alur dimulai dari mendaftar, akun, dan login, sementara masuk pelanggan memiliki akses untuk mencari restoran, melihat menu, dan melakukan pesanan makanan. Setelah memesan, pelanggan melakukan pembayaran lalu bisa melacak status pesanan secara real time dan memiliki riwayat pesanan mereka. Sisi restoran atau bagian kanan atas. Pihak restoran ini juga harus login untuk masuk ke dashboard mereka karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola menu atau menambahkan atau mengubah makanan serta melihat pesanan yang baru masuk. Setelah makanan dimasak, mereka bertugas untuk memperbarui proses pesanan, misalnya sedang disiapkan dan siap dihantar.
Sisi kiri atau bagian kanan bawah, kurir melakukan login untuk melihat ketersediaan tugas. Mereka memiliki tugas utama untuk menerima pesanan yang siap dikirim dan memperbarui status pengiriman agar pelanggan makanan tahu sudah sampai mana. Interaksi sistem eksternal. Perhatikan aktor sistem pembayaran eksternal di bagian bawah ini. Aktor ini eh, Aktor ini secara khusus berinteraksi dengan use case, melakukan pembayaran untuk memastikan keamanan transaksi. 4. Kesimpulan diagram. Kesimpulannya adalah, use case diagram ini menunjukkan kolaborasi dengan sinkron. Pengalaman memesanan. Restoran menyiapkan kurir, mengantar, dan sistem pembayaran menjamin transaksi. Semuanya berada dalam satu batasan sistem atau kotak besar yang terintegrasi. Activity diagram, alur proses pengelolaan pesanan oleh restoran. Berbeda dengan sequence diagram yang fokus pada waktu activity, diagram ini fokus pada alur kerja atau workflow dan logika pengambilan keputusan. 1. Pendahuluan. Diagram ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur kerja internal di sisi restoran saat menerima pesanan dari pelanggan. Di sini kita melihat bagaimana sistem dan manusia berinteraksi melalui keserangkaian aktivitas dan keputusan. 2. Menjelaskan jalur utama atau swim lanes. Diagram ini dibagi menjadi dua kolom, yaitu swim lane dan memperjelas tanggung jawab restoran atau kiri. Menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh staf restoran. Sistem kanan menunjukkan proses otomatis yang dilakukan oleh aplikasi. 3. Langkah alur kerja. Penerima pesanan. Proses dimulai atau simbol titik merah saat sistem menerima notifikasi pesanan baru. Aktivitas pertama adalah pengambilan keputusan atau simbol belah ketupat. Pesanan diterima. Jika pesanan ditolak, jika pesanan menolak pesanan, alur akan ke bawah restoran harus membeli alasan penolakan. Sistem kemudian secara otomatis memperbarui status menjadi ditolak dan mengirim notifikasi ke pelanggan, termasuk memicu proses refund. Jika pesanan diterima atau alurnya berhasil, jika iya, restoran mulai menyiapkan makanan secara sistem otomatis mengupdate status pesanan menjadi sedang disiapkan. Setelah itu, ada proses paralel atau garis tebal hitam. Sistem mengirim notifikasi status diperbarui ke pelanggan atau notifikasi ke kurir bahwa pesanan akan segera siap. Tahap penyerahan ke kurir. Setelah makanan matang, muncul keputusan pesanan siap diambil. Jika sudah pihak restoran akan menyerahkan makanan ke kurir, sistem kemudian mengupdate status final menjadi siap dihantar. 4. Penutup selesai. Seluruh proses berakhir pada simbol titik merah pada lingkaran hitam yang menandakan bahwa tugas pengelolaan di sisi restoran segera selesai dan tanggung jawab pihak ke kurir. Poin penting untuk ditekankan. Frog dan join atau garis merah tebal jelaskan bahwa ini berarti dua aktivitas terjadi secara bersamaan agar sistem lebih efisien. Logika keputusannya. Tekankan pada bagian belah ketupat karena disitulah letak aturan bisnis atau apa yang terjadi jika pesanan ditolak atau diterima. Automasi. Disebutkan bahwa setiap tindakan fisik di restoran seperti mulai memasak selalu diikuti oleh pembaruan status otomatis oleh sistem yang berlangganan tetap terinformasi. Class diagram membangun struktur data sistem atau pemesanan langganan. Class diagram ini berbeda dengan diagram sebelumnya karena ia menjelaskan fondasi atau database sistem bukan alurnya, melainkan data apa saja yang disimpan dan bagaimana mereka saling memiliki. 1. Pendahuluan. Jika diagram sebelumnya menjelaskan alur kerja, kelas diagram ini menjelaskan struktur data statis. Ini adalah cetak biru tentang informasi apa saja yang disimpan dalam database sistem. Pemesanan makanan kita akan bagaimana
Bagaimana satu data penghubungan dengan data lainnya. 2. Menjelaskan kelas-kelas utama atau informasi yang disimpan. Di sini kita memiliki beberapa kotak atau kelas utama yang menyimpan informasi penting. Pelanggan menyimpan data pribadi pengguna atau nama, email, alamat. Restoran menyimpan detail penyedia makanan atau nama restoran, alamat, lighting. Menu dan item menu. Menu adalah data besar makanan, sedangkan item menu adalah detail setiap makanan beserta harganya. Pesanan dan item pesanan. Pesanan menyiapkan ringkasan kotak, harga, status. Sementara item pesanan mencatat detail makanan apa saja yang dibeli dalam satu transaksi. Kurir menyimpan data pengantaran makanan. 3. Menjelaskan hubungan antara data atau garis dan simbol. Mari kita perhatikan bagaimana data ini saling terkait. Pelanggan ke pesanan, satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan 1 ke 0 atau seterusnya. Setiap restoran memiliki tepat satu menu 1 ke 1. Ini adalah hubungan kepemilikan. Menu item menu. Simbol belah ketupat hitam. Simbol ini disebut komposisi. Artinya, item menu adalah bagian tak terpisahkan dari menu. Jika menu restoran dihapus, maka data item makanan di dalam juga ikut hilang. Pesanan. Satu strok pesanan bisa berisi banyak item makanan. Ini juga menggunakan hubungan komposisi karena detail barang yang hanya ada jika pesanan ada. Kurir ke restoran. Kurir terhubung ke restoran untuk melayani pengantaran. Satu kurir bisa melayani banyak restoran, dan satu restoran bisa dilayani banyak kurir. 4. Menjelaskan atribut dan metode. Di dalam setiap kotak bagian atas adalah atribut data yang disimpan, misal harga, dan bagian bawah adalah metode apa yang bisa dilakukan data tersebut, misalnya update status. 5. Kesimpulan. Kesimpulannya, kelas diagram ini memastikan tidak ada data yang berdiri sendiri, semua saling terkait sehingga saat pelanggan memesan, sistem tahu siapa pembelinya dan restoran mana makanan yang siap kurirnya, dan berapa total biaya yang harus dibayar. Oke, sekian saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.